Salam semesta. Apa kabar teman-teman Master Ong semuanya? Semoga dalam kondisi yang terbaik dan sehat selalu. Dan juga dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, semoga semuanya selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan hari ini kembali lagi kita mau mengadakan acara Pick a Card atau pilihan kartu. Kali ini topiknya adalah apakah kami akan menikah. Ya, ini sebuah topik yang cukup menarik sebenarnya ya. Dan mungkin menjadi sebuah kegelisahan tersendiri buat teman-teman Master Ong yang sekarang sudah dalam masa hubungan percintaan ya, dan sudah pacaran ya, atau yang masih baru memulai pacaran, atau yang sudah lama ya, tapi hubungannya begitu-begitu saja dan belum ada komitmen. Apakah kami bisa menikah? Apakah hubungan kami ini nanti bisa lanjut kepada pernikahan atau tidak gitu ya. Nah, itulah kisaran dari tema hari ini gitu ya. Nah, sebagaimana biasanya di sini Master Ong sudah siapkan ya 4 pilihan kelompok kartu yang sudah Master Ong ambil dan tarik energinya. Untuk itu teman-teman bisa memilihnya dari keempat file kartu ini. Tentu aja dengan menggunakan intuisi teman-teman. Sebagaimana biasanya, pikirkan dalam pikiran teman-teman tema kali ini, apakah kami akan menikah, dan kemudian tentukan pilihannya. Pembacaan kartu ini sifatnya adalah general atau umum ya, fun reading ya. Untuk itu jangan ditanggapi terlalu serius ya, kita santai-santai aja ya, kami menunggu teman-teman menentukan pilihannya. Mas Ong ingatkan untuk jangan lupa lakukan like, share, komen, dan subscribe tentunya, dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi ketika Master Ong mengupload video baru ke channel ini. Oke, mungkin teman-teman sudah menentukan pilihannya ya. Akan kita mulai ya dari file nomor 1 ya. Yang lainnya akan Master Ong pinggirkan dulu. Buat teman-teman yang memilih file nomor 1, tema kali ini adalah apakah kami akan menikah. Ya, ciri-ciri dan kondisinya ya. Ini akan kita bacakan dalam kelompok kartu ini. Dan Master Ong ingatkan, ini ada sifatnya general dan fun reading, jadi bisa aja ada yang resonance, ada yang tidak. Ya, ambil hal-hal yang baik dan jangan terlalu dianggap serius, anggap sebagai sebuah hiburan ya. Oke, kita lihat ya. Kartu utamanya adalah Malaikat Michael ya, atau First Chakra. Selanjutnya di sini ada kartu Ego. Kemudian ada kartu King of Summer. Kemudian ada kartu Prince of Winter. Kemudian ada kartu Seven of Spring. Selanjutnya ada kartu Words Waiting For. Kemudian ada kartu Let Your Friend Have You. Kemudian ada kartu Reconciliation. Apakah kalian akan menikah atau belum gitu ya? Berarti akan di sini bisa saja jangka waktunya ini tidak terbatas ya, tidak terbatas. Bisa aja kapan waktunya itu tidak bisa dibatasin ya. Tapi intinya kita hanya mencari tahu apakah hubungan kalian itu akan menikah atau tidak gitu ya. Oke, di sini udah Mas Ong tadi sudah jelaskan kartu-kartunya dan ini sudah dibuka. Jadi di sini Mas Ong bisa lihat dianya itu, kalau dianya cowok, dia itu sih sebenarnya adalah seseorang yang sangat apa ya, bisa dibilang orang yang sangat menjunjung tinggi kehormatan ya.
prinsip-prinsip, idealisme, nama baik ya. Jadi dia karakternya itu boleh dibilang adalah seseorang yang sangat terhormat ya. Jadi dia mungkin juga karena dia dari latar belakang keluarga yang mapan ya, keluarga yang punya nama ya di masyarakat, atau keluarga yang bisa dibilang secara ekonomi itu sangat kaya gitu ya. Atau dia juga bisa dibilang dari keluarga yang mungkin terkenal ya di masyarakat, dan bisa dibilang orang yang cukup populer lah ya di masyarakat. Nah, secara karakter pribadinya dia adalah seseorang yang menjunjung tinggi satu kehormatan, kebaikan ya, dan juga dia bisa dibilang seseorang yang setia ya, yang setia. Kemudian dia orang yang dewasa ya. Jadi ini karakter dari cowoknya ya, orang yang dewasa dan juga orangnya sangat ramah, hatinya sangat ramah, sangat baik pada orang-orang di sekelilingnya ya. Nah, kemudian kalau dianya itu adalah wanita, maka dia itu adalah seseorang yang sangat realistis ya, bisa dipercaya. Kemudian sifatnya itu keibuan ya, sifatnya juga senang memperhatikan orang lain dan sebagainya. Cuma memang salah satu sifat buruknya adalah dia orang yang sulit diterka ya, maunya apa. Jadi dia orang yang susah dibaca, orang ini maunya apa gitu ya, pikirannya seperti apa, jalan pikirannya ya seperti apa. Nah, itu adalah salah satu kekurangannya. Nah, itu mungkin sekilas ciri-ciri dari kedua orang ini ya, baik yang pria ataupun yang wanita. Nah, di sini kan karena pembacanya ada dua arah, jadi bisa aja kamunya adalah wanitanya, dia adalah prianya, atau kamu adalah pria, dia adalah wanitanya. Sifatnya kurang lebih seperti itu. Dan kemudian kembali kepada topik, apakah kalian akan menikah? Master Ong sih melihat dulu ya, kalian ini sebenarnya hubungannya sudah cukup lama, kalian sudah pacaran cukup lama, mungkin di atas 5 tahun ada ya, di atas 5 tahun. Dan selama ini kalian ini sebenarnya sudah cukup mengenal satu sama lain ya, baik secara kepribadiannya, sifat-sifatnya dan sebagainya. Karena itu kalian bisa bertahan pacaran udah hampir 5 tahun. Namun di sini Mas Ong masih melihat ada persoalan yang cukup besar yang masih menjadi PR dari kalian berdua, yaitu adanya ego ya, ego yang masih besar di antara kalian berdua. Kalian berdua ini sebenarnya boleh dikatakan dua-duanya adalah tipe orang yang kuat secara personality ya, kuat secara kepribadiannya. Karena itu juga negatifnya adalah egonya juga cukup besar ya, baik prianya maupun wanitanya masing-masing punya ego yang besar, dan masing-masing selalu merasa yang paling benar, yang paling harus diikutin ya, yang paling harus diikutin satu sama lain ya. Jadi yang cowoknya inginnya yang cewek mengikuti dia, yang cewek juga inginnya cowok mengikuti dia ya. Nah, cuma herannya memang meskipun kalian berdua ini adalah tipe yang kuat secara kepribadian atau personalitinya, ego kalian juga besar satu sama lain ya. Sebuah hal yang luar biasa karena kalian masih bisa bertahan pacaran selama 5 tahun ini ya. Mungkin faktornya adalah rasa cinta di antara kalian berdua ya. Itu mungkin mengalahkan semuanya yang membuat kalian itu masing-masing masih bisa mempertahankan rasa cinta kalian, rasa saling memiliki kalian satu sama lain ya. Jadi meskipun karakter kalian berdua ini adalah sama-sama karakter yang kuat dan keras ya sebenarnya ya, masing-masing punya prinsipnya. Itu juga ya kadang-kadang suka membuat kalian itu sering terlibat di dalam percecokan, pertengkaran, dan tetapi ya mungkin itu juga yang membuat kalian bisa bertahan selama 5 tahun ini ya. Mungkin rasa cinta ya, ini kan suatu hal yang tidak bisa dihitung-hitung begitu aja. Oh, kalau
misalnya egonya masing-masing besar, kemudian berarti tidak cocok ya, karena ada rasa cinta yang mengikat di antara kalian berdua. Di sini sih persoalan terbesarnya memang adalah mengalahkan ego masing-masing ya. Kalau untuk menikah masing-masing masih mempertahankan egonya, maka ini akan menjadi satu persoalan yang cukup besar ketika kalian berkeluarga ya. Kalau masing-masing masih mempertahankan prinsip-prinsipnya masing-masing, nah ini akan menjadi satu persoalan tersendiri ya. Padahal kalau kalian ingin menikah, maka egonya haruslah menjadi ego berdua ya. Jadi ego yang lebih besar, artinya ego keluarga, tidak lagi secara personal masing-masing ya. Nah inilah yang masih menjadi PR di antara kalian berdua untuk bisa saling menekan egonya masing-masing, mengembangkan ya ego besar berdua ya, ego keluarga, ego kebersamaan yang tentu aja di situ bisa mengakomodasi ego-ego kecil kalian berdua ya. Nah ini yang menjadi PR untuk kalian berdua selesaikan sampai kalian kemudian memutuskan untuk menikah. Kemudian di sini juga memang kalian berdua harus juga mencari makna dari kehidupan kalian ya, makna dari hubungan kalian. Makna dari hubungan kalian di sini, kemana sih hubungan yang kalian jalanin ini lanjutkan, diarahkan ya? Apa sih tujuannya kalian gitu loh? Tujuannya kalian berdua ini harus diperjelas ya. Nah untuk memperjelas itu tentu aja kalian harus bisa tadi ya menekan ego masing-masing, memikirkan tujuan yang lebih besar di antara kalian berdua. Memang cinta di antara kalian berdua ini cukup kuat, karena ini terbukti selama 5 tahun ini kalian bisa bertahan meskipun keduanya mempunyai personality yang kuat ya. Ini sangat sulit sebenarnya kadang-kadang ya, karena masing-masing cenderung ingin memenangkan egonya masing-masing. Nah kalau kalian masih bisa bertahan selama 5 tahun ini, artinya kekuatan cinta di antara kalian berdua itu cukup besar ya, sangat besar lah bahkan ya, sehingga ini bisa melekatkan hubungan kalian selama ini. Nah PR-nya adalah menekan ego, kemudian mencari arti dari hubungan kalian ya. Ini harus kalian berdua renungkan dan analisa bersama-sama, kemana sih hubungan kalian ini, mau kemana sih hubungan kalian ini. Apakah kita bisa ya bersama-sama terus sampai kita menikah dan membentuk sebuah keluarga dengan kondisi masing-masing masih mempertahankan ego seperti sekarang ini. Nah itu yang harus kalian jalankan untuk menggapai arti dari hubungan kalian itu ya. Nah arti dari hubungan kalian ini tentu aja kalian berdua yang harus selesaikan. Kalian berdua yang harus bisa mencari titik temu di antara ego kalian berdua. Hubungan kalian berdua ini bisa dibilang adalah hubungan yang berkaitan dengan karmic relationship ya. Hubungan kalian berdua ini adalah hubungan yang mempunyai kaitan dengan masa lalu yang lalu ya. Kalau istilahnya ya kehidupan masa lalu ya, kalian mempunyai hubungan yang kuat. Karena itulah saat sekarang ini meskipun ada perbedaan di antara kalian berdua yang begitu besar, karmik ini atau karmic relationship ini, ikatan inilah yang membuat kalian itu selalu mampu keluar dari setiap persoalan yang kalian hadapi dan bisa bertahan selama 5 tahun ini ya, atau lebih bahkan ya. Nah peran dari orang-orang di sekitar kalian itu juga cukup besar sebenarnya ya. Di sini Mas Toong juga melihat karakter dari keluarga wanita dan juga pria itu sangat menentukan, karena Mas Toong melihat kalian berdua ini mempunyai keluarga yang secara umum itu bisa dibilang harmonis gitu ya, dan akrab satu sama lain. Nah peran daripada keluarga dan teman-teman di sekitar kalian ini memang sangat menentukan, dan ini juga mungkin yang menjadi modal hubungan kalian selama ini ya, selain cinta tadi ya, itu menjadi satu pengingat sehingga kalian bisa mempertahankan hubungan kalian selama ini walaupun dengan begitu banyak perbedaan yang ada. Nah apakah kalian akan menikah
Master Ong sih melihatnya kalian itu pasti bisa menikah, ya. Tetapi ya itu tadi, harus selesaikan dulu PR-PR yang tadi itu, sehingga semuanya menjadi jelas. Tentu saja di dalam pembacaan ini tidak bisa dijabarkan secara detail semuanya. Buat teman-teman yang merasa perlu untuk private reading dengan Master Ong, bisa hubungi Master Ong di Instagram untuk kita bisa janji kapan, ya. Dan pembacaan secara pribadi itu lebih akurat, ya, karena kalau di dalam video ini kan sifatnya adalah general dan itu bisa aja berkaitan dengan banyak orang, ya. Demikian ya buat teman-teman yang memilih file nomor 1. Jika resonance silakan komen di kolom komentar, dan bagi yang belum like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya, silakan dilakukan untuk mendukung channel ini. Terima kasih buat yang sudah mendukung Master Ong selama ini. Demikian pembacaan untuk file nomor 1, kita akan lanjut ke file nomor 2. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 2, tema kali ini adalah apakah kami akan menikah, ya. Nah, ini sifatnya general dan fun reading. Kondisinya bisa saja teman-teman sudah ada dalam kondisi hubungan pacaran atau pertunangan, atau bahkan mungkin baru berhubungan dengan seseorang, ya. Tapi intinya kedepannya apakah kalian akan menikah atau tidak, ya. Nah, di sini Master Ong akan membaca ciri-cirinya dari kamunya maupun dianya secara umum. Kemudian juga persoalan apa yang masih perlu diselesaikan untuk menuju kepada jenjang pernikahan, dan kedepannya apakah kalian akan menikah. Nah, itulah yang akan kita cari jawabannya di dalam pembacaan ini, ya. Oke, kita akan buka, ya. Kartu utamanya adalah Happy Family. Selanjutnya di sini ada kartu Fall of Autumn. Kemudian ada Ten of Summer. Kemudian ada Seven of Winter. Kemudian ada Six of Summer. Selanjutnya ada kartu New Love. Kemudian ada kartu Retreat. Kemudian ada kartu Getting to Know Each Other. Oke, kita akan baca, ya. Di sini kartu utamanya adalah Happy Family. Nah, ini bisa dibilang kamu dan dia ini sebenarnya belum terlalu lama dalam hubungan percintaan, ya. Dan dia ini adalah orang baru dalam kehidupan kamu, ya, kamu atau dia, ya. Jadi kalian itu hubungan yang baru, ya. Jadi bukan cinta lama bersemi kembali, mantan kembali atau apa, ya. Jadi dia itu adalah orang baru yang kamu kenal, kemudian kalian pacaran, ya. Jadi kondisinya kalian ini udah pacaran. Nah, cuma memang kalau Master Ong lihat di sini, kalian ini pacarannya belum tahu lama, mungkin sekitar 1 tahun atau kurang, gitu, ya. Meskipun belum tahu lama, namun kalian bisa dibilang cukup akrab satu sama lain, ya. Sudah lumayan mengenal satu sama lain, ya. Sudah mengenal satu sama lain dengan lebih lebih serius, ya. Kalau dianya itu seorang pria, maka dia adalah seorang yang bisa dibilang orangnya itu sangat gentleman, ya. Dia seseorang yang jujur, ya, baik, dan suka menolong orang lain. Dan dia juga seorang pria yang tidak suka menunda-nunda,
tidak suka menunda-nunda sebuah masalah atau persoalan. Jadi kalau dia di dalam pekerjaan, dia tidak suka menunda pekerjaan atau melakukan sesuatu yang menurut dia harus segera dilakukan. Jadi dia orang yang sangat menghargai waktu, seorang yang sangat gentleman ya, sangat berani kalau dia salah, dia berani mengakui kesalahannya dia. Ya, dia orang yang jujur ya dan baik ya, dan juga dia kadang-kadang suka menolong orang lain ya. Kalau dia lihat ada temannya atau siapapun yang sedang dalam masalah, dia mau turun tangan ya, mau turun tangan untuk membantu mereka. Kalau dia adalah seorang wanita, bisa dibilang dia ada seorang wanita karir ya, seorang wanita karir yang mempunyai satu karakter cukup kuat ya dan keras ya. Jadi punya kemauan yang keras dan kuat, dan dia bisa dibilang sangat fokus pada apa yang ingin dia capai ya, wanita karir ya. Jadi dia dalam pekerjaan pun demikian, dia kalau menentukan sesuatu maka dia harus fokus dan ingin mencapai tersebut ya. Dia juga seorang wanita yang keibuan ya, baik ya. Namun ada hal yang kurang, yaitu sifat keraguan-raguan di dalam dirinya itu yang cukup besar ya. Kadang-kadang dalam hal tertentu dia suka ragu ya. Mungkin tidak di dalam pekerjaan, tetapi di dalam persoalan pribadinya. Dia sering ragu dengan perasaan dia sendiri ya. Nah, itulah yang menjadi satu kekurangan dari dianya ya. Nah, kemudian di sini sih Master Ong melihat kalian akan menikah ya. Kalian menikah meskipun hubungan kalian ini masih baru, mungkin setahun atau kurang dari setahun, tapi kalian akan menikah. Tidak terlalu lama lagi kalian akan menikah ya. Dia kalau pria, dia bukan orang yang senang berlama-lama ya. Jadi bisa dibilang kalau dia udah menyukai sesuatu, maka dia harus secepatnya bisa menyelesaikan semua itu. Nah, termasuk juga dalam hubungan percintaan. Nah, itulah yang Mas Ong lihat, bahwa kalian ini akan menikah tidak lama lagi ya. Nah, apakah ada persoalan-persoalan lain yang mungkin bisa menjadi sebuah kendala di dalam hubungan kalian? Master Ong sih tidak melihat itu ya di dalam kartu ini. Cuma memang kadang-kadang kamu atau dia itu suka cuek. Jadi kadang-kadang bertolak belakang ya. Di satu sisi dia atau kamu tuh tipe orang yang fokus pada satu hal, namun juga bisa cuek pada hal yang lain ya. Nah, cuek di sini mungkin lebih kepada perasaan ya, dari perasaan. Kalau di pekerjaan sih kalian berdua oke lah ya. Nah, namun di dalam perasaan kadang-kadang sifat cuek ini cukup menjadi satu gangguan. Baiknya kamu maupun dia itu kadang-kadang suka cuek terhadap perasaan kalian. Misalnya cuek mungkin ya, dia kadang bukan tipe orang yang romantis. Misalnya ulang tahun ya, kadang-kadang suka dilupain, atau ya momen-momen tertentu yang menurut kamu itu penting tapi dia cuek ya, atau sebaliknya dia yang begitu atau kamu yang begitu. Intinya sih kalian berdua ini mempunyai satu persoalan di dalam sifat kalian itu ya, yang kadang-kadang suka cuek terhadap hal yang kalian anggap tidak terlalu penting ya. Mungkin karena memang kalian berdua ini mempunyai satu kesamaan, adalah orang-orang yang sangat realistis ya, realistis dan fokus, terutama di dalam pekerjaan. Dia bisa dibilang juga cowok yang cowok karir ya, kamu juga demikian. Jadi ya, persoalan tentang perasaan mungkin kadang-kadang itu menjadi satu hal yang suka kalian lupakan. Nah, itu yang sering kalian cuekkan ya. Nah, itulah yang kadang-kadang menjadi satu persoalan tersendiri ketika ada hal-hal yang menyangkut perasaan-perasaan ya. Namun itu tidak menjadi masalah ya. Kelihatannya sih mungkin bisa diatasin oleh kalian berdua ya. Kalau sama-sama cuek ya, mau disalahin siapa mungkin ya. Dan kalian akan bisa membina satu keluarga ya. Dan juga makanya di sini juga ada kartu untuk saling lebih mengenal satu sama lain ya, supaya itu juga menjadi satu basic daripada hubungan kalian, percintaan kalian, dan bisa menjadi satu benteng ketika kalian sudah menikah, untuk
mengatasi segala persoalan yang mungkin muncul di dalam pernikahan kalian nantinya ya. Nah, di sini kan juga ada kadang-kadang kalian juga butuh memikirkan satu sama lain berdua tentang perasaan-perasaan kalian. Jadi jangan melulu fokus pada pekerjaan terus ya, pada karir terus, tapi persoalan perasaan kalian itu juga butuh perhatian ya. Jangan dicuekin terus, kalian juga butuh perhatian untuk lebih mengenal satu sama lain ya, mengenal perasaan satu sama lain yang selama ini mungkin karena kalian terlalu fokus pada pekerjaan masing-masing, kalian lupa dan cuek gitu ya. Dan itu juga perlu ya, sehingga cinta kalian ini meskipun tidak terlalu lama, masih baru ya, masih baru dan belum terlalu lama, mempunyai satu dasar yang kuat ke depannya ya. Kalau soal pertanyaan tadi, apakah kalian akan menikah? Ya, kalian akan menikah. Bahkan itu tidak waktu yang tidak terlalu lama ya. Kalian akan menikah ya. Mungkin karena sifat dari kalian yang berdua yang sangat fokus, realistis dan sebagainya. Ya, kalian bisa aja berpikir ngapain kita pacaran lama-lama, yang penting ya sudah, kalau udah suka menikah gitu ya. Jadi ini menjadi satu keunggulan daripada hubungan kalian. Nah, cuma yang perlu Master Ong ingatkan adalah ini tadi, kalian masih perlu lebih banyak mengenal satu sama lain secara personal, perasaan, sifat, karakter, dan membangun satu hubungan emosi yang lebih mendalam di antara kalian ya. Dan itu penting sekali ya, karena kalau ada satu persoalan yang muncul di dalam hubungan kalian, tapi ikatan emosional di antara kalian berdua, cinta kalian berdua itu tidak terlalu kuat, maka itu akan meruntuhkan semua logika, realitas di kehidupan kalian ya. Semuanya akan runtuh dalam waktu yang cepat ya, dan itu akan membuat hubungan kalian pun bubar ya. Nah, itu yang tidak dikehendaki. Oke, demikian ya teman-teman untuk pembacaan file nomor 2. Buat teman-teman yang merasa perlu untuk konsultasi lebih lanjut dengan Master Ong, silakan kontak Master Ong di Instagram Master Ong. Dan buat yang resonance dengan pembacaan file nomor 2, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya, silakan dilakukan untuk mendukung channel ini agar bisa juga mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari channel ini ketika Mas Ong sudah mengupload video baru ya. Kita lanjut ke file nomor 3. Terima kasih. Buat teman-teman yang memilih file nomor 3, tema kali ini, apakah kami akan menikah? Nah, ini sifatnya adalah general dan fun reading. Oleh karena itu, bisa saja ada resonance, bisa juga tidak. Jadi jangan dibawa terlalu serius, anggaplah sebagai hiburan ya. Oke, kita lanjut ya, melihat kartu yang ada. Kartu utamanya adalah The Garden and Gate. Kemudian di sini ada kartu Four of Winters. Selanjutnya ada kartu Queen of Autumn. Kemudian ada kartu The Lover. Selanjutnya ada kartu Ace of Autumn. Kemudian ada kartu Deception. Kemudian ada kartu Stay Optimistic About Your Love Life. Kemudian ada kartu
heart to heart conversation. Maaf ya kalau suaranya agak sedikit terganggu karena lagi hujan. Ini Mas Doong akan lihat dulu ya kondisi kalian berdua. Jadi di sini kalau dianya adalah seorang wanita, maka dia itu adalah seorang yang bisa dibilang sangat apa ya? Sangat praktikal ya. Praktikal itu mungkin orang yang tidak basa-basi ya. Dia wanita tapi dia bukan orang yang suka basa-basi. Jadi bisa dibilang dia orang yang terbuka, blak-blakan ya, dan orangnya juga modis ya, stylish. Penampilannya suka ya lumayan glamor ya. Bisa menampilkan dirinya dengan segala kelebihan-kelebihan di diri dia ya. Dan orangnya juga bisa dibilang baik ya orangnya, meskipun kadang-kadang ada kesan seperti pamer ya, suka pamer, seperti orang yang kayaknya suka menunjukkan apa yang dia punya, tapi orangnya sebenarnya baik gitu ya. Dia memang tipe orang yang stylish ya, artinya memang orang yang senang berpenampilan terbaik ketika dia pergi kemanapun, ketemu teman, ketemu siapapun, dia selalu menampilkan diri dia yang apa ya, yang penuh dengan gaya, penuh dengan segala macam, tapi bukan berarti dia sombong ya. Mungkin sebagian orang suka menganggapnya dia orang yang sombong karena kayak kesannya seperti dia pamer, tapi memang itu bukan dia ingin menunjukkan diri dia punya segala-galanya, cuma dia ingin menunjukkan jati diri dia apa adanya gitu, bahwa saya memang senangnya berpakaian seperti ini, saya senangnya memang barang-barang seperti ini. Jadi bukan yang sok-sok ikut-ikutan orang lain gitu ya, kalau dia seorang wanita. Orangnya juga memang praktikal, itu artinya orangnya tidak suka basa-basi ya. Pokoknya kalau misalnya kalau kamu bilang iya, tidak gitu. Kalau dia di dalam hubungan percintaan dia dengan orang lain pun, dia itu tidak suka dengan pria yang ya depannya bilang ya tetapi hatinya tidak. Jadi dia inginnya ya udah apa adanya gitu loh, apa adanya kamu gitu ya. Kemudian lakukan apa yang kamu menurut kamu tuh baik gitu. Ya jangan apa ya, jangan ditutup-tutupin ya. Jadi dia tidak suka orang-orang seperti itu. Nah kalau dia adalah pria, maka dia bisa dibilang seseorang yang sangat realistis, seorang yang berpikir secara logikal ya, berpikir secara logika apapun ya. Jadi kalau dia mengambil sebuah keputusan, dia lebih mengutamakan hal logika daripada perasaan. Dan dia orang yang cukup setia kawan, suka memikirkan orang-orang di sekitarnya dia. Namun kadang-kadang memang ada sifat-sifat sombong yang keluar dari dalam diri dia ya, tanpa dia sadari. Ya, kadang-kadang mungkin dia terlalu fokus pada diri dia sendiri sehingga dia suka kadang tidak mau mendengarkan orang lain ya. Kalau ciri-ciri cowoknya ya, lebih tidak suka mendengarkan orang lain, pendapat orang lain. Namun itu tanpa dia sadari karena sifat dia yang memang suka mengambil sebuah peran ya, mengambil satu momen, keadaan di mana dia bisa menonjolkan diri dia. Jadi kesannya memang dia kayak ingin nguasain semuanya. Nah, itu beberapa ciri daripada kalian ya, baik itu cowok maupun cewek ya. Nah, kalian itu memang bisa dibilang sepasangan yang sejati ya, bisa dibilang pasangan sejati. Hatinya kalian itu sudah sangat saling menyukai secara mendalam ya. Jadi kalian ini bisa dibilang cinta sejati. Nah, memang kadang-kadang ada keributan-keributan di antara kalian. Namun itu tidak menjadi satu masalah ya. Ya, karena cinta di antara kalian begitu kuat dan ada persoalan-persoalan yang lain itu tidak menjadi satu masalah di dalam hubungan kalian. Kemudian ada PR yang harus terus kalian menahi juga ya. Dimana
kalian harus punya satu keyakinan bahwa hubungan kalian ini akan bisa terus berlanjut. Mas Ong sih melihat bahwa hubungan kalian ini sekitaran mungkin 1-2 tahun ya. Jadi bisa dibilang masih baru ya kalau dibanding saya 5 tahun ya, 1-2 tahun itu masih baru ya, hubungan masih belum terlalu lama. Nah, kalian perlu lebih banyak berbicara dari hati ke hati ya. Jadi kalian perlu banyak berbicara dari hati ke hati, karena ada beberapa perbedaan sifat di antara kalian yang cukup mendalam satu sama lain. Meskipun kalian selalu mengandalkan rasa cinta kalian, kadang-kadang misalnya ada perbedaan di antara kalian ribut ya, terus kemudian salah satunya mengalah. Oke lah, nggak apa-apa lah, biarin aja gitu ya, dan mengalah gitu ya. Nah, oke, itu memang bagus ya di dalam sebuah hubungan, karena dengan salah satu mengalah bisa mempertahankan keharmonisan dan tidak terjadi keributan yang berkepanjangan. Namun juga bisa menjadi suatu persoalan ketika daya tahan dari orang yang mengalah ini sampai kapan kan gitu ya. Nah, karena kalian berdua adalah orang yang bisa dibilang praktikal dan logikal, ya sebaiknya memang kalian harus bisa membicarakan semuanya secara gamblang, secara jelas, secara utuh gitu ya, tanpa menutup-nutupi ya. Makanya di sini jangan ada dusta di antara kalian ya. Jadi jangan ada pembohongan diri di antara kalian berdua. Ungkapkan aja apa adanya ya. Jadi kalau misalnya kamu dan dia harus jujur satu sama lain tentang perasaan kalian, baik itu yang baik maupun yang jelek ya. Jangan ditutup-tutupin, jangan juga salah satunya terus mengalah sampai nanti suatu saat udah tidak bisa mengalah, maka akan terjadi stucknya hubungan kalian berdua. Nah, itulah yang tidak dikehendaki kan. Tentu aja kalian berdua juga tidak menghendaki demikian. Nah, mengenai apakah kalian berdua akan menikah, di sini memang masih perlu waktu ya, karena di kartu utamanya aja ada memang garden dan the gate ya, pintu gerbang. Nah, apakah kalian berdua sudah yakin untuk melangkah melewati pintu gerbang itu? Walaupun kalian berdua memang cinta sejati, namun Master Ong belum melihat di sini ada satu ketegasan di dalam sikap kalian berdua. Memang kalian sudah pacaran ya 1-2 tahun, berjalan secara logikanya kalian, perasaannya kalian, namun belum ada satu ketegasan di antara kalian berdua. Apakah akan melangkah melewati pintu gerbang itu atau tidak? Belum ada kejelasan ya, belum ada kejelasan. Kalian memang pasangan sejati. Menurut Master Ong, ya ini harus harus dibuka gitu ya, harus dikeluarkan gitu ya. Makanya bukalah topengnya masing-masing ya. Kalau kamunya memang cinta sama dia, ya nyatakanlah perasaan kalian apa adanya gitu ya. Jangan sering menutup-nutupi atau bermain dengan perasaan kalian sendiri ya. Kalau kamu memang menyukai dia dan sepenuhnya mencintai dia, ya udah, ungkapkanlah apa adanya dan kalian berkomitmen untuk bisa menikah gitu ya. Apakah kalian akan menikah? Kemungkinan itu ada, karena kalian adalah pasangan sejati ya. Kalau pasangan sejati udah pasti akan melangkah ke pernikahan. Demikian ya buat teman-teman yang memilih file nomor 3. Jika ada yang merasa perlu untuk konsultasi secara pribadi dengan Master Ong, silakan kontak Master Ong di Instagram. Dan buat yang resonan, silakan komen di kolom komentar. Serta yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, silakan dilakukan. Dan tekan loncengnya ya, supaya bisa mendapatkan notifikasi setiap kali Master Ong mengupload video baru ke channel ini. Terima kasih. Kita lanjut ke file nomor 4. Buat teman-teman yang memilih file nomor 4, tema kali ini, apakah kami akan menikah? Oke, sekali lagi Mas Ong ingatkan, ini sifatnya adalah general dan fun reading. Karena itu bisa aja ada yang resonance dan bisa juga tidak.
ya, dan juga jangan terlalu serius. Santai aja, anggap aja sebagai sebuah hiburan buat kita semua ya. Kartu utamanya adalah Storm Warning. Selanjutnya ada kartu King of Winters. Kemudian ada kartu The Emperor. Kemudian ada kartu King of Spring. Kemudian ada kartu Five of Winter. Ada kartu Keep an Open Mind. Kemudian ada kartu Playfulness. Selanjutnya ada kartu Calling in Your Soulmate. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 4 ya. Ini file yang menarik ini. Master Ong sih melihatnya di sini sepertinya hubungan kalian ini belum terlalu mantap ya. Belum terlalu solid ya, belum mantap dalam hubungan kalian ya. Meskipun kelihatannya cukup sudah lama ya hubungan kalian ya. Bisa dibilang ya mungkin di atas 2 tahun gitu ya. Tapi hatinya itu belum mantap, belum nyatu ya. Bahkan Master Ong melihat cenderung ada hati yang lain gitu ya. Nah, mungkin Mas Ong bacain dulu ya karakternya ya. Kalau dia itu cowok, dia itu seorang yang sangat punya wawasan yang luas ya. Kemudian punya pengalaman yang banyak. Namun pikiran dia itu kaku ya. Orang yang kaku. Nah, dan juga orangnya yang penyabar ya. Orangnya juga sabar gitu ya. Nah, karakternya memang seperti itu. Walaupun dia punya wawasan yang luas, punya pengalaman yang banyak, tapi orangnya cenderung kaku kadang-kadang kalau sudah mempercayai sesuatu, menyukai sesuatu, kalau sudah memutuskan sesuatu, maka dia itu orangnya sulit dirubah ya. Jadi kaku ya, tidak fleksibel ya orangnya ya, tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan. Pokoknya kalau dia sudah memutuskan sesuatu, maka itu sulit sekali untuk dirubah. Nah, kebaikannya adalah dia termasuk orang yang sabar ya, orang yang sabar ya. Kalau ditambah dengan kalau dia orangnya emosional, wah gawat ya. Tapi orangnya sabar gitu. Kemudian orangnya memang selalu menggunakan logikanya dan untuk mengambil sebuah keputusan untuk segala hal di dalam kehidupannya dia. Jadi selalu menggunakan logika dia untuk segala hal di dalam kehidupan dia. Langkah-langkahnya dia, baik juga termasuk di dalam hubungan percintaan dia selalu menggunakan logikanya dibanding perasaannya. Ya, itu yang Mas Ong baca. Nah, kalau dia seorang wanita, dia sebenarnya wanita yang cukup pendiam gitu ya, yang pendiam ya. Jadi tidak terlalu banyak ngomong ya. Perasaan dia sering dipendam di dalam hati. Kemudian orangnya juga termasuk tertutup gitu ya, karena dia suka mendam dalam hati. Jadi dia tidak gampang untuk mengungkapkan emosinya. Padahal wanita biasa kan banyak yang mengungkap emosinya ya, tapi dia enggak. Dia sering memendam emosinya. Nah, orangnya juga lumayan temperamen ya, sering marah, mungkin kena emosi yang terpendam, jadi pelampiasannya adalah marah gitu. Dan kadang-kadang tidak mau pusing dengan semua hal ketika dia sudah marah ya. Hatinya sebenarnya baik, orangnya juga perhatian sama orang-orang di sekitarnya ya. Namun ya itu tadi,
karena dia orangnya tertutup, suka nyimpan perasaan. Jadi kalau dia sudah emosi maka dia akan ya melupakan semuanya, meninggalkan semuanya ya, seperti itu. Nah, di sini sih Mas Ong sih lihat kalian ini sebenarnya sudah cukup lama hubungannya ya. Ya di atas 2 tahun lah ya. Kalau mau dibilang lama ya lama juga, bilang enggak ya enggak juga ya. Cuma hatinya itu ya masih satu sama lain itu masih suka tidak selaras ya. Kadang-kadang suka tidak sambung ya, tidak nyambung gitu ya. Dan sering terjadi pertengkaran ya, pergolakan di antara kalian ya. Dan itu juga kadang-kadang yang membuat hubungan kalian ini menjadi ragu-ragu. Ya, kadang-kadang kamu berpikir tentang orang lain lagi selain dia gitu. Atau dia yang berpikir demikian ya. Jadi masih hati yang mendua, hatinya masih mendua. Hatinya masih mendua lah ya, masih ada pikiran-pikiran lain, belum jadi satu satu kesatuan ya. Kalian masih perlu waktu mungkin ya, perlu waktu untuk merenungkan dan membereskan persoalan-persoalan di antara kalian berdua ya. Nah, makanya ini kata utamanya juga storm warning ya. Jadi kecenderungannya memang hubungan kalian ini gampang retak sebenarnya, gampang hancur ya. Karena hatinya masih mendua. Nggak tahu kamu atau dia, hatinya masih mendua. Jadi kadang-kadang masih ketika kalian berjalan berdua pun kadang-kadang kamu masih suka memikirkan orang lain ya. Atau dia juga demikian gitu. Nah, inilah yang belum ya, dan bisa dibilang kalian ini masih bermain-main di dalam hubungan ini ya, belum terlalu serius. Jadi perlu waktu mungkin ya, perlu waktu untuk kalian renungkan bersama, putuskan bersama. Nah, di sini juga ya harus open ya, pikiran kalian itu harus berdua-duanya harus open ya, jangan mementingkan ego masing-masing, harus mulai terbuka satu sama lain ya. Kalau kalian ingin hubungan ini berlanjut, kalau kalian ingin hubungan ini sampai kepada pernikahan, maka kalian harus membuka pikiran kalian masing-masing ya, dan jangan hatinya mendua ya. Meskipun kamu ya enggak lah, aku kan tidak pacar aku cuma dia doang kok, nggak orang lain gitu. Tapi hati mendua kan tidak selalu harus berarti kamu selingkuhan, enggak. Hati mendua tuh kan bisa aja kamu masih belum bulat ya, kamu masih memikirkan orang lain gitu. Misalnya si A, si B, mungkin kalau saya sama dia lebih gimana-gimana, jadi hatinya belum ini gitu ya, belum satu gitu. Dan kamu masih sering bertanya-tanya apakah dia soulmate-nya kamu, apakah dia cinta sejatinya kamu ya. Jadi ini masih penuh dengan keraguan. Jadi di file nomor 4 ini yang Master Ong lihat, cinta kalian ini masih penuh dengan keraguan-raguan, masih penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, penuh dengan mimpi-mimpi yang nggak jelas gitu ya. Jadi mungkin masih butuh waktu lah. Jadi kalau pertanyaannya apakah kami akan menikah, nah di kartu ini Pak Master Ong sih belum melihat adanya hubungan ini bisa menuju ke pernikahan. Ya, kalau dibilang tidak ya belum kelihatan, karena masih banyak persoalan yang jauh lebih penting diselesaikan dibanding pertanyaan itu gitu ya. Jadi ini masih menggantung. Teman-teman yang memilih file nomor 4, jika memang keadaannya sama seperti yang Master Ong baca, mudah-mudahan kalian berdua bisa menemukan jalan keluar dari persoalan ini dan kalian bisa menemukan titik temu untuk melanjutkan hubungan ini ke dalam sebuah pernikahan ya. Untuk teman-teman yang ingin konsultasi secara lebih detail dan lebih jelas ya, dan bisa menghubungi Master Ong di Instagram. Juga buat yang resonance dengan pembacaan ini, silahkan komen di kolom komentar. Dan yang belum like, share, komen, apalagi yang belum subscribe ya, mohon dukungannya untuk subscribe, tekan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari channel ini setiap kali Master Ong mengupload video baru ya. Oke, demikian untuk pembacaan 4 pilihan kartu pada hari ini. Semoga
video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi, Mas Ong ingatkan ini hanyalah fun reading. Jadi jangan terlalu serius ya. Anggap sebagai sebuah hiburan, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Salam semesta. Bye-bye.